Dan pemirsa, di malam takbiran yang penuh berkah saat ini kita akan berbincang di dalam program Indonesia Bertakbir dengan tema menanti damai di bumi Palestina. Dengan narasumber istimewa tentunya untuk malam yang istimewa ini, yaitu Wakil Menteri Luar Negeri RI, Bapak Anies Mata. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillah. Pak, kalau kita di Indonesia sekarang bisa berbahagia menyambut Hari kemenangan. Hari kemenangan tentunya ya, hari lebaran ini. Lalu ini kan berbeda cerita dengan yang sedang berada di Palestina. Tanggapan Pak? Jadi ini seperti kegembiraan yang tercabik ya. Kita di sini bergembira, tapi saudara kita di Palestina justru sedang sangat menderita karena bahkan di menjelang lebaran ini mereka masih menghadapi pembantaian ya. Saya teringat persis kira-kira lebih dari 30 tahun lalu, kira-kira peristiwa yang sama seperti pembantaian di Bosnia Herzegovina dulu tahun 94 ya. Juga di saat-saat kita sedang lebaran seperti ini. Jadi apa yang terjadi di Palestina ini membuat kegembiraan kita di Indonesia ini memang jadi tidak sempurna. Karena kita ini sebagai umat Islam ini kan satu jasad ya. Betul. Kalau ada bagian yang terluka, kita pun ikut merasakan luka. Di sini. Jadi yang tertembak di sana, yang berdarah di sini. Nah, tapi ini juga menunjukkan bahwa ada masalah besar yang dihadapi oleh Israel dengan dirinya sendiri sekarang. Bahwa ketika mereka seharusnya sudah duduk lagi di meja perundingan tahap kedua, untuk tahap kedua dalam proses gencatan senjata ini, justru mereka melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap apa yang sudah mereka sepakati itu. Padahal negara penjaminnya kan ada Amerika di situ, ada Mesir di situ, ada Qatar di situ gitu ya. Dan sekarang dunia menjadi saksi bahwa tidak ada yang sakral dalam meja perundingan itu akhirnya. Tidak ada yang bisa jadi pegangan. Tapi yang menarik di sini kalau kita melihat bahwa Hamas tidak menjawab sama sekali, tidak melakukan serangan balik. Iya kan? Karena mereka ingin dunia menjadi saksi bahwa beginilah karakternya. Tidak ada yang bisa kita pegang dalam perundingan seperti ini. Jadi ini masalah yang lebih dalam di dalam diri pemerintah Netanyahu sendiri tentang mengapa mereka tidak mau damai. Kenapa mereka tidak mau damai? Pertanyaan besarnya kan ada di situ ya kan. Kita sekarang bisa mengutuk dan harus mengutuk semua pembantaian yang sekarang ini terjadi. Tapi ada satu pertanyaan besar bagi dunia sekarang ini. Kenapa pemerintahan Netanyahu tidak mau damai? Iya kan? Jadi apa yang kita bayangkan tentang endgame dari yang mereka inginkan itu? Kan ini pertanyaan besarnya kan? Dan di sini saya kira pertanyaan besar inilah yang sekarang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat internasional gitu loh. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia gitu loh. Sebab kalau kita lihat bangsa Palestina nggak melawan sama sekali sekarang. Iya kan? Dibantai aja mereka nggak melawan. Iya kan? Artinya mereka mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan pada tahap pertama. Gitu ya. Jadi pelanggaran utuh ini sepenuhnya dari pemerintahan Netanyahu. Oke. Pak Wamen ini kan kalau kita lihat nih sangat concern juga ya sama isu-isu yang terjadi di Palestina. Kalau kita merujuk pada judul dialog kita malam hari ini, menanti damai di bumi Palestina. Kapan Pak perdamaiannya akan terwujud di tanah Palestina? Jadi kita mesti melihat dulu konstelasi di kawasan secara keseluruhannya. Saya menduga bahwa tidak akan ada perdamaian yang bisa dicapai dalam jangka pendek ini. Kalau kita melihat kemarin, Liga Arab kan sudah mengambil keputusan untuk memulai proses pembangunan Gaza, rekonstruksinya dengan asumsi bahwa perjanjian gencatan senjata tahap 2 ini akan berjalan. Tapi kan kenyataannya enggak. Ya kan? Yang kedua, ada beberapa negara Arab yang tidak setuju dengan rencana rekonstruksi ini juga sampai sekarang. Atau dengan kata lain, punya bentuk solusi yang lainnya. Saya kira ide yang paling fatal di sini adalah antara keinginan untuk melakukan rekonstruksi Gaza
dan keinginan untuk mengusir warga Gaza kemanapun ya. Ya. Bisa ke Mesir, bisa ke kemanapun itu ya. Itu yang sekarang sedang berkecamuk. Gitu. Saya ingin mengatakan bahwa ide untuk mengusir warga Gaza ini tidak akan punya tempat di lapangan. Tidak akan punya. Salah satu kelebihannya menurut saya ya, kita patut sebagai bangsa Indonesia mempelajari ini dari warga Gaza ya. Sudah dibombardir seperti itu, tapi mereka tidak mau keluar dari negeri. Kita mati ya mati di sini aja. Gitu. Ya. Jadi ide untuk mengeluarkan mereka dengan cara apapun itu tidak akan bisa berjalan. Selain itu, ini juga menyangkut masalah keamanan nasional bagi Mesir. Kalau warga Gaza bisa jadi dipindahkan ke Sinai, ya kan? Sama saja kan kita mengambil tanahnya Mesir kan? Ya. Iya kan? Itu sama saja artinya itu. Iya kan? Dan karena itu sama saja bagi Mesir, itu bisa dianggap sebagai pencaplokan wilayah. Karena itu ini red line bagi Mesir. Nggak bisa, mereka tidak akan punya toleransi sama sekali di sini itu. Iya kan? Nah, jadi saya kira dalam situasi ini ada persoalan yang fundamental dalam proses perdamaian ini yang tidak akan ada, belum ada bayangan tentang solusi jangka pendeknya akan seperti apa bagi para aktor di kawasan itu. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia sekarang harus melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam semua situasi itu. Apa saja, Pak? Damai atau tidak damai, kita harus membantu saudara kita di Palestina untuk merdeka, dan yang paling jangka pendek tentu saja adalah bagaimana mereka bisa survive, ya kan, dalam situasi pembantaian yang sekarang ini terus-menerus terjadi. Yang menarik saya kira kita di Indonesia sekarang ini, saya kebetulan karena ditugasi untuk dunia Islam ya, di Kementerian Luar Negeri, jadi memang Palestina ini salah satu domain yang menjadi tanggung jawab saya juga. Yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah koordinasi dengan semua lembaga kemanusiaan di Indonesia untuk memperbesar bantuan kita ke sana. Dan saya kira peran dari Basnas, Majelis Ulama, bersama dengan Kemlu dan semua lembaga kemanusiaan sekarang ini untuk memperbesar bantuan kita itu yang sekarang alhamdulillah ini satu progres yang luar biasa besarnya. Yang kedua, Presiden Prabowo juga terus-menerus melakukan diplomasi ya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan berkunjung lagi ke Timur Tengah, termasuk ke Mesir. Untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk terus memperjuangkan Palestina ini lagi. Luar biasa. Jadi artinya dengan Mesir saja dalam waktu masa pemerintahan beliau yang belum cukup 6 bulan ini, ya, beliau sudah 2 kali nanti bertemu dengan Presiden Sisi ya. Ini kan diplomasi yang luar biasa seriusnya, bahwa kita ingin benar-benar melakukan sesuatu dan berkolaborasi dengan semua aktor di kawasan untuk membantu kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina itu. Baik, ini juga merupakan momen penting tentunya ketika Presiden juga akan turut membantu memperjuangkan kemerdekaan dari Palestina itu sendiri. Jadi ini memang luar biasa ya. Dan nanti pasti akan ada bantuan yang diberikan oleh Presiden ya. Tapi bantuannya berbentuk apa? Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Indonesia bertakbir akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.